Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Windasari Latukonsina. Saya guru pada SMA Negeri 1 Maluku Tengah, sekaligus mahasiswa PPG kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 pada Universitas PGRI Madiun. Kesempatan kali ini saya akan menampilkan video peer teaching yang dilakukan secara daring. Kegiatan peer teaching ini termasuk dalam rangkaian kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, materi pembelajaran, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Berarti tidak ada yang sakit ya? Semuanya aman? Aman, Bu. Aman, Bu. Aman terkendali. Sebelum itu, saya mohon Hijriah untuk baca doa. Silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Berdoa sudah selesai. Semoga dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat memperlancar pembelajaran kita di hari ini, ya. Kemudian saya absen dulu ya. Apa semuanya hadir? Hadir, Bu. Hadir semua, Bu. Ya, jadi semua hadir ya. Hari ini kita akan masuk materi baru, tapi sebenarnya ini lanjutan dari materi yang kemarin. Jadi kemarin kan kita sudah mempelajari tentang organ-organ reproduksi, kemudian ada juga mekanismenya. Jadi ada mekanisme siklus menstruasi, kemudian fertilisasi dan gestasi. Maka hari ini sebelum kita masuk, saya akan memberikan video pendek untuk kalian karena untuk sedikit membuka wawasan untuk kalian. Oke? Siapa yang penasaran? Ada yang penasaran tentang videonya? Saya, Bu, penasaran. Nah, saya juga, Bu. Mari kita nonton. Di usia remaja ini, kita sudah tahu mana yang baik dan juga yang buruk. Tapi, terkadang kita malah tetap melakukan kegiatan atau hal-hal yang buruk. Lantas, apa yang menyebabkan kita melakukan hal itu? Mari kita simak macam-macam aktivitas dalam pergaulan bebas. Merokok sering dilakukan di kalangan remaja. Tawuran antar pelajar pun marak terjadi di kalangan siswa remaja. Masuk clubbing juga sudah menjadi aktivitas buruk untuk para remaja. Menonton video pornografi menjadi aktivitas yang berbahaya karena bisa merusak pikiran, otak, dan iman kita. Karena pikiran dan iman kita sudah lemah, seks bebas sering terjadi di kalangan remaja. Merokok, tawuran, konsumsi obat-obatan, hingga seks bebas sudah berhasil merusak pikiran, iman, dan juga tubuh kita. Akibat dari pergaulan bebas yaitu ketergantungan obat-obatan, hamil di luar nikah, prestasi menurun, hingga penyakit HIV dan AIDS. Lalu, bagaimana agar kita tidak terjerumus ke pergaulan yang salah? Mari perkuat iman kita dengan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, edukasi diri sendiri dengan membaca buku, mencari lingkungan yang baik, dan mencoba masuk ke dalam organisasi di sekolah. Dengan begitu, masa depan bisa kita raih dengan positif tanpa masuk ke jurang pergaulan yang bebas. Akan banyak prestasi yang kita dapatkan, kesehatan yang baik, dan sukses bersama dengan teman seperjuangan kita. Oke, dari video tadi ada yang bisa menanggapi? Kira-kira video itu tentang apa ya? Saya, Bu. Silahkan, Hijrah.
tentang merokok, obat-obatan, seks bebas, Bu. Oh, seks bebas. Kemudian kalau merokok, kemudian obat-obatan, seks bebas, itu ada hubungannya nggak dengan reproduksi? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, yang ada hubungannya dengan reproduksi apa? Kalau seks bebas kan bagaimana nanti kalau hamil di luar nikah? Ya. Oke, jadi seks bebas itu dilarang baik dari agama kita maupun dalam kehidupan bermasyarakat kita. Selanjutnya, Ibu akan kasih ada 2 pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang AIDS? Ada yang tahu? AIDS itu apa? Virus, Ibu. AIDS itu virus. Saya, Bu. Ya, silakan. Penyebabnya virus HIV. Ya, penyebabnya virus HIV. Kemudian AIDS itu kepanjangan dari apa? Ada yang tahu? Apa ya, Bu? Saya, Bu. Apa ya? Advance immunodeficiency. Imunodefisiensi Sindrom. Acute immunodeficiency syndrome. Oke, yang kedua. Kemudian bagaimana pemerintah Indonesia mengendalikan kepadatan penduduk di Indonesia? Ada yang tahu? Dengan KB, Bu. Oh, dengan KB. Oke. Jadi pertanyaan ini Ibu sudah bisa mengukur bagaimana kemampuan kalian nanti depannya kita mempelajari pelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi disertai upaya penanganannya. Yang kedua, menjelaskan program keluarga berencana atau KB sebagai upaya peningkatan mutu sumber daya manusia. Dari sini bisa kita lihat bahwa sistem reproduksi yang aman itu apabila kita menjaga kesehatan akan sistem reproduksi kita. Selanjutnya, supaya lebih semangat lagi, kita yel-yel dulu. Masih ingat yel-yelnya bagaimana? Oke, Ibu ingatkan kembali ya. Kalau Ibu bilang pagi, 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 kalian jawabnya luar biasa. Oke? Bisa Siap, kita Ibu. sama-sama? Baik, Bu. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Luar biasa. Biologi menyenangkan, semangat, luar biasa. Yang kompak ya, yang kompak. Luar biasa. Biologi Menyenangkan, semangat, luar biasa. Menyenangkan. Luar biasa. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi untuk kelompok yang pertama itu terdiri dari Ulur, Surastri, dan Hairawati. Kelompok 2 Indah, Elmi, Salun, dan Rizka. Di sini ada 2 materi yang akan kalian pelajari seperti di tujuan kita tadi. Yang pertama tentang gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi. Yang kedua menjelaskan program keluarga berencana. Jadi kelompok yang pertama itu menjelaskan tentang gangguan penyakit, sedangkan kelompok yang kedua itu menjelaskan tentang keluarga berencana. Oke, deal? Deal, Bu. Deal. Nah, Deal. selanjutnya, sebelumnya Ibu sudah bagikan LKPD ya di grup kalian. Ya, Bu. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Iya, Bu. Jangan berebut tempat duduk ya. Kursinya banyak. Ya, Bu. Ya. Ya, sudah ada di kelompok masing-masing. Oke. Sudah, Bu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum, Bu. Jelas ya? Sudah terlihat ya? Di sini Ibu share lagi supaya semua bareng-bareng bisa lihat. Yang di sini ada petunjuknya, bacalah RKPD ini dengan seksama. Kemudian jika ada yang tidak dipahami atau belum dipahami, silahkan ditanyakan ke Ibu Guru ya. Kemudian lakukan kegiatan dengan teliti sesuai langkah-langkahnya. Lalu jawab pertanyaan dan buatlah kesimpulan. Jadi setelah ini nanti dibuat kesimpulannya ya.
Kemudian untuk kelompok yang pertama, di situ sudah ada videonya, silakan dilihat. Untuk gangguan dan kelainan pada sistem reproduksi. Kemudian tugasnya juga sudah ada. Lalu untuk prinsip reproduksi pada keluarga berencana, kelompok 2 silahkan dilihat. Nanti dikerjakan juga tugasnya di bawah. Oke? Silahkan Ibu kasih waktu 20 menit untuk kalian mengerjakan. Jika ada yang tidak paham, tanyakan ya. Ya, Bu. Ibu mau bertanya. Silakan, Haira. Itu Bu yang untuk bagian pertama yang tentang reproduksi. Di situ kan maksudnya di situ hanya nama penyakit yang sesuai untuk gambar itu. Kemudian bagaimana? Oh iya. Jadi nama penyakitnya, kemudian bagaimana cara penularannya seperti itu. Iya, jelas ya di LKPD-nya. Oh iya Bu, makasih Bu. Oke, sudah semuanya? Sudah Bu. Ya, Bu. Oke, silahkan. Siapa yang mau presentasi duluan? Apakah kelompok 1 atau kelompok 2? Yang mau tunjuk, yang mau duluan, Ibu kasih hadiah. Nah, kelompok 1 aja deh Bu. Wah, kelompok 1. Kan. Siapa yang mau presentasi? Bu, saya izin dulu ya, Bu. Ya. Izin kemana, Hijriah? Mau ke toilet, Bu. Oke. Jangan lama-lama ya. Ya, Bu, ndak ke kantin. Sepertinya Hijri alasan saja itu Bu. Ya, silahkan. Ayo, Jadi yang ini mau presentasi. Oh iya Bu, jadi kelompok 1 saja dan saya yang mewakili Bu. Jadi baiklah hasil diskusi dari kelompok kami tentang sistem reproduksi pada manusia. Jadi ada nama penyakit dan penularan. Ya, sudah ada gambar di situ, kemudian penjelasan dari penyakitnya. Yang pertama itu tentang penyakit AIDS, Bu. Iya. Nah, penyakit AIDS, cara penularannya itu dengan cara berhubungan seks bebas tanpa pengalaman, otomatis ya Bu kalau seks bebas. Transfusi darah, kemudian ibu hamil yang positif HIV, kemudian akan menurun ke janinnya. Kemudian yang kedua, gonorea atau kencing nanah. Nah, cara penularannya itu dengan hubungan seksual secara bebas, sama dengan AIDS tadi. Dan yang ketiga, sipilis. Ya, sipilis, cara penularannya itu melalui hubungan seksual dan transfusi darah. Nah, yang keempat, ada herpes genital. Penularannya itu dengan cara kontak fisik dengan orang yang terkena herpes atau dengan hubungan seksual. Kemudian yang kelima, kandidiasis. Cara penularannya itu melalui hubungan intim. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan untuk menghindari penyakit pada sistem reproduksi ada 3 poin. Yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang kedua, tidak mengkonsumsi rokok dan minuman beralkohol. Yang ketiga, hindari hubungan intim yang beresiko. Silahkan dari kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Jelas ya? Dari kelompok 2? Sudah jelas? Tidak ada jawaban, berarti jelas ya? Jelas sih, Bu. Jelas sih. Oke, selanjutnya kita langsung saja ya pada kelompok 2. Iya, Ibu. Siapa yang mau presentasi untuk kelompok 2? Saya, Bu. Silahkan, ayo. Iya, untuk nomor 1, menurun keluarga berencana, itu saya mendapatkan jawaban kontrasepsi. Yang ketiga, alat kontrasepsi yang dipasang pada rahim wanita adalah spiral. Yang nomor 5, alat kontrasepsi keluarga berencana yang terbuat dari karet adalah kondom. Untuk pertanyaan yang mendatar, alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan yaitu kontrasepsi. Yang kedua, prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus penyaluran sperma ke air mani disebut tubektomi. Yang nomor 4, prosedur
pemotongan atau penutupan toba falopi atau saluran indung telur yang menghubungkan ovarium ke rahim disebut tubektomi. Oke, Ya, terima kasih. iya, tubektomi. Jadi, Ibu harap dengan TTS ini kalian bisa lebih paham, ya. Baik, Ibu. Ada sanggahan dari kelompok 1? Tidak, Bu. Semuanya sudah jelas ya? Sudah jelas? Jelas. Ya, jadi kalau untuk kesehatan pada sistem reproduksi itu kalau untuk penyakitnya bisa kita lihat sebenarnya itu ada banyak sekali kelainan. Jadi di sini ada tumor payudara, kemudian impotensi juga ada. Jadi impotensi ini pada pria. Kemudian ada juga gonorea, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1. Kemudian untuk keluarga berencana bertujuan untuk menekan populasi di Indonesia. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Jadi ingin melihat pemahaman kalian lebih lanjut. Di sini Ibu sudah bikin kuis. Kuisnya itu nanti di quizzes. Silahkan masuk. Ibu sudah kirim linknya di grup. Ada yang sudah membuka? Loading, Bu, sementara. Sudah dilihat? Bisa dilihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang kita mulai sama-sama. Di situ nanti silahkan masukkan kodenya. Di sini baru berapa yang bergabung? Oke, ada Rizka, Nurul, Elmi, dan juga ini tidak ada namanya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, Bu. Silahkan dibaca pertanyaannya, kemudian dijawab. Oke, sudah 89%. Ayo. Oke, Rizka dan Elmi sudah selesai.
Oke. Ya, urutan pertama itu diduduki oleh Rizka, yang kedua Elmi, dan yang ketiga ini siapa namanya? Tidak ada namanya. Nanti Ibu lihat lagi hasilnya. Kemudian yang terakhir, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu sudah kirimkan Padlet refleksi. Jadi nanti Ibu lihat bagaimana refleksi kalian, nanti Ibu bacakan, kemudian Ibu nilai bagaimana pemahaman kalian untuk hari ini. Oke? Pembelajaran hari ini menyenangkan ya? Ya Bu, senang sekali. Menyenangkan Bu. Oke. Menyenangkan itu. Ya, jadi karena hari ini sudah menyenangkan, berarti minggu depan harus lebih menyenangkan lagi. Semangat. Lagi. Kemudian sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Bu.